Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panji Ananda Lumaturuan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman berorientasi objek UTS kemarin, yaitu membuat aplikasi cash flow. Aplikasi cash flow itu adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Kemudian kita sudah ditentukan untuk struktur proyek berdularitas dengan beberapa folder seperti entities, repository, service, types, util, view. Kemudian di sini ada kelas diagram yang akan kita implementasikan pada code-nya. Dan di sini kita telah diberikan source code pada app.java dan untuk menjalankan aplikasi atau untuk mengcompile seperti ini. Nanti kita akan diminta untuk mendapatkan data, mengubah data, menghapus data. Kemudian uh, untuk test case-nya ada 20, yaitu pada bagian berikut. Masuk ke kode yang pertama yaitu pada folder entities cashflow.java. Pada kode ini kita di package entities yang artinya kode ini terdapat dalam folder entities. Kemudian setelah itu mengimport dua enum dari package types yaitu eSource dan eType. Kemudian deklarasi kelas bernama cashflow dan di sini deklarasi atribut atau properti untuk setiap objek, untuk ID, untuk jenis aliran, untuk sumber dana, deskripsi, dan nilai nominal uang. Kemudian di sini konstruktor dipanggil untuk setiap kali membuat objek baru, cash flow. Kemudian di sini ada getter untuk mengambil nilai dari atribut privat, dari atribut yang ini. Kita menggunakan getter. Get ID untuk mengembalikan nilai ID, aliran kas, get amount, mengembalikan jumlah nominal transaksi, get description, mengembalikan keterangan transaksi, get source untuk mengembalikan sumber dana transaksi, get type untuk mengembalikan jenis aliran kas, dan get label untuk mengembalikan label atau nama transaksi. Kemudian di sini terdapat setter, di mana digunakan untuk mengubah nilai atribut setelah objek dibuat. Di sini untuk mengubah jenis aliran kas itu menggunakan set source. Kemudian untuk mengubah sumber dana menggunakan e-source sumber dana dari set source, maksud saya. Untuk mengubah jenis aliran kas menggunakan set type, untuk mengubah keterangan transaksi menggunakan set label, untuk kemudian untuk mengubah keterangan transaksi menggunakan set description, keterangan. Kemudian untuk mengubah jumlah nominal transaksi menggunakan set amount. Nah, setelah itu di sini kita menggunakan override. Kemudian di sini juga ada metode toString yang digunakan untuk menampilkan representasi objek dalam bentuk teks. Oke, di sini return-nya ke string format, ID, dan type atau jenis aliran kas, sumber dana, nama label transaksi, deskripsi, dan keterangan transaksi dan jumlah uang. Oke, lanjut ke folder selanjutnya, folder repository, terdapat dua file, cashflow dan e-cashflow. Di sini saya akan menjelaskan folder yang pertama yaitu cashflow repository. Pada cashflow repository ini pastinya package tempat file ini berada pada folder repository. Kemudian kita import class, ada Java user release untuk array dan sebagainya dari entity cashflow, dari types e-type, types e-source. Kemudian
Di sini juga kita membuat list untuk menyimpan semua data cash flow. Kemudian di sini kita menggunakan release karena ukurannya bisa bertambah atau berkurang secara dinamis. Kemudian metode operate ini untuk mengembalikan semua data cash flow yang ada di repositorinya. Dan di sini akan dikembalikan uh, salinan dari data asli agar tidak bisa dimodifikasi dari luar. Kemudian untuk metode untuk menambah cash flow, objek cash flow baru ke dalam list data menggunakan repo add cash flow. Metode untuk menghapus data cash flow menggunakan repo remove cash flow. Ini dihapus berdasarkan ID. Kemudian metode untuk memperbarui data cash flow berdasarkan ID. Ini nanti akan dilakukan pencarian data berdasarkan ID. Kemudian di sini akan di-set nilai baru untuk setiap atribut objek cash flow. Kemudian akan return true untuk mengembalikan true tindakan update-nya berhasil. Jika ID yang diinput tidak ditemukan dalam daftar data, maka akan return false. Lanjut ke file selanjutnya, e-cash flow repository. Di sini mengimpor kelas dan enum yang diperlukan dalam interface itu ada entities cash flow, ada types e-type, types e-source, kemudian deklarasi interface yang sama dengan nama filenya, kemudian mengembalikan daftar e-release menggunakan e-release, kemudian di sini metode untuk menambahkan data cash flow baru ke repository, metode untuk menghapus data kelas cash flow menggunakan repo remove cash flow berdasarkan ID, kemudian repo update cash flow. Itu untuk metode untuk memperbarui data cash flow. Masuk ke folder service. Ini ada cash flow service dan sama seperti folder repository ada e-cash flow service. Purchase service ini tempat file ini berada. Entities cash flow itu import kelas cash flow dari entities. Kemudian import semua interface dan kelas dari package repository. Kemudian import semua package dari types. Kemudian import release untuk menyimpan data cash flow yaitu Java util release. Kemudian di sini kita deklarasi kelas lagi. Uh, Kelas cash flow service yang bertugas nanti menjalankan logika bisnis untuk fitur cash flow. Kemudian di sini kita menggunakan tipe interface uh, agar lebih fleksibel. Kemudian di sini kita membuat konstruktor kelas cash flow service. Kemudian ada metode get total inflow untuk menghitung total uang masuk. Ini total masuk. Kemudian ada metode get total outflow untuk menghitung total uang keluar. Dan akan dikembalikan hasil total uang keluar. Kemudian metode service show cash flow untuk menampilkan seluruh data cash flow ke layar. Kemudian di sini akan dicek untuk menentukan apakah data atau ada atau tidak. Kemudian akan dihitung total uang masuk dan keluar dengan memanggil metode sebelumnya, total masuk dan total keluar. Kemudian akan ditampilkan judul dan total inflow di terminal. Ini untuk menampilkan tampilan pada terminal. Nah, di sini ada kondisi di mana jika tidak ada data inflow, maka tampilkan pesan bahwa belum ada data. Maka ditampilkan pesan bahwa belum ada data. Kemudian reset penghitung untuk menampilkan data outflow dengan kemudian ditampilkan total outflow. Kemudian di sini jika tidak ada data outflow, tampilkan pesan bahwa belum ada data.
Kemudian di sini ada metode lagi, service add cash flow untuk menambah aliran data kas baru, remove cash flow untuk menghapus aliran kas baru, dan update ini pastinya untuk memperbarui. Lanjut ke e-cash flow service. Tempat file berada pada folder service, kemudian deklarasi interface bernama e-cash flow service, kemudian di sini ada point service show cash flow untuk metode untuk menampilkan data, akan ditampilkan seluruh data cash flow yang tersimpan, kemudian service add cash flow untuk menambah aliran data atau cash flow baru, service remove cash flow untuk menghapus data, kemudian service update cash flow untuk memperbarui data. Lanjut pada folder types ada dua file. Di sini pertama eSource.java, eSource.java berada pada folder type. Kemudian deklarasi enum bernama eSource. Kemudian di sini ada daftar nilai enumnya yaitu uh, cash atau sumber dana berupa uang tunai, investment, sumber dana investasi, loans atau sumber dana pinjaman, savings, sumber dana dari tabungan, dan others, sumber dana lain-lain. Kemudian di sini ada atribut enum, variabel privat value yang digunakan untuk menyimpan representasi teks dari setiap nilai enum. Nah, kemudian di sini diisi sesuai dengan teks yang diberikan pada setiap nilai. Kemudian ada metode getter yang digunakan untuk mengambil nilai teks dari enum. Lanjut pada file selanjutnya etype.java. Di sini eh, ada deklarasi type. Kemudian di sini akan menandakan uang masuk, menandakan uang keluar, yaitu inflow untuk uang masuk, outflow untuk uang keluar. Kemudian variabel untuk menyimpan teks dari setiap type, yaitu private string value. Kemudian konstruktor enum yang akan menerima nilai teks. Kemudian akan mengisi variabel value dengan teks yang diberikan. Setelah itu metode getter untuk mengambil nilai teks dari type menggunakan get value dan akan dikembalikan melalui return value, apakah inflow atau outflow. Masuk ke folder berikutnya, utils, input util Java. Nah, di sini berada pada folder util, kemudian import scanner untuk membaca inputan dari pengguna. Di folder util ini dengan nama file input util Java, di sini akan menerima inputan dari pengguna. Kemudian di sini ada kelas utilitas untuk bantu proses input dari user, kemudian membuat scanner sebagai objek, menggunakan scanner, new scanner, kemudian metode untuk membaca uh, ini input, kemudian di sini ada kemudian di sini ada public static string input. String info ini untuk yaitu metode statis untuk meminta input dari pengguna. Kemudian akan ditampilkan pesan, akan dicetak pesan agar pengguna tahu apa yang harus diinput. Kemudian akan membaca satu baris input pengguna dan akan prepend data atau mengembalikan data yang telah diinput. Lanjut pada folder views. Di sini berada pada views atau di fokus. Kemudian kita mengimpor interface service untuk mengakses logika bisnis. Kemudian utilitas input agar bisa membaca data dari input pengguna. Kemudian di sini cash flow view kelasnya. Kemudian di sini objek untuk menghubungkan ke service. Konstruktur yang digunakan untuk menginisialisasi service. Kemudian di sini akan menampilkan queue to do, yaitu menggunakan metode utama untuk menampilkan menu cash flow ke pengguna menggunakan view show cash flow. Nanti akan ditampilkan ada beberapa menu di sini. Ada satu tambah, jika pengguna menginput satu maka akan menambah, dua ubah, tiga hapus, dan X untuk keluar. Nah, di sini akan untuk membaca pilihan user, dan di sini penanda untuk keluar dari menu.
Kemudian akan dievaluasi pilihan user. Case 1 view add cash flow yaitu tambah, case 2 view update to do yaitu ubah, 3 view remove to do yaitu hapus, dan X untuk stop, dan sampai dengan itu true artinya keluar dari program. Selain daripada itu, output ini maka pilihan akan menampilkan pilihan tidak dimengerti. Kemudian metode untuk menambahkan data cash flow baru menggunakan view add cash flow. Kemudian input di sini input jenis aliran dana, dan if type equals, jika user membatalkan atau menekan X maka akan keluar dari fungsi. Kemudian di sini parse source untuk membaca data lainnya dari pengguna atau konversi ke huruf besar agar cocok dengan enum. Kemudian di sini metode untuk mengubah data cash flow yang sudah ada menggunakan POD to do, di mana akan meminta ID target. Kemudian di sini jika user tidak membatalkan, maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian di sini ada konversi ID ke integer, kemudian konversi nominal ke long, dan memanggil service untuk update data, service update cash flow. Setelah itu akan ditampilkan. Nah, di sini ada kondisi di mana jika user membatalkan input ID. Kemudian di sini kita menggunakan metode untuk menghapus data cash flow menggunakan view remove to do. Di sini dihapus berdasarkan ID. Nah, nanti input ID cash flow yang akan dihapus di sini kita diminta input ID cash flow yang akan kita hapus. Nah, di sini ada kondisi di mana jika user menekan X, maka kita keluar. Kemudian di sini ada cash flow service, service remove cash flow, panggil service untuk hapus data. Nah, di sini ada juga kondisi di mana jika user membeli batal. Oke, di sini kita akan menjalankan pada terminal dengan perintah japak min d output app.java, kemudian java min cp output app. Nah, di sini kita akan ditampilkan cash flow, inflow, data yang masuk, outflow, data yang keluar, namun masih kosong karena baru kita mulai programnya. Kita tambah di sini, kita pilih inflow, data yang masuk, kemudian kita pilih cash, labelnya kita meniru dari contoh saja. Di sini labelnya barang elektronik, misalnya kita buat elektronik, kemudian deskripsinya menjual HP dengan harga 120.000. Maka pada data cash flow akan masuk inflow, yaitu barang elektronik dengan deskripsi menjual HP seharga 120.000. Jika pengen kita buat dengan tekan angka 2 pada terminal, kita pilih satu, kita pilih inflow untuk type-nya, cash untuk source, labelnya yaitu eh, barang sekolah. Deskripsinya yaitu menjual dengan harga 12.000. Maka akan berubah pada data cash flow. Kemudian jika kita ingin keluar dari program ini, tekan keyword X. Nah, kita sudah keluar dari program tersebut. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum pemrograman orientasi objek mengenai aplikasi cash flow. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.